ya yang agak serius. Ya nanti semua yang tadi ngobrol aneh-anehnya nggak ini ya. Yang ini nanti di-upload di Braja ya, di Braja. Jadinya kalian kalau kelewat juga bisa. Nanti setelah hybrid juga suasana di kelas tuh direkam, jadi bisa kalian tonton. Nanti kalau suatu saat juga apa namanya full offline gitu ya, sudah corona benar-benar jadi endemik ya, jadinya kan apa ya, Omikron ini kan gampang menular ya, tapi gejalanya ringan, tapi ringannya tuh juga bikin lumayan tidak bisa bekerja ya, seperti itu ya. Jadinya nanti juga mungkin akan bermutasi terus selama vaksin belum ini ya, belum merata. Jadinya kan virus tuh bermutasi di ini ya, di badan orang yang belum divaksin gitu kan ya. Tapi kalau orang yang udah divaksin kena ya nggak seberapa kayak flu biasa gitu. Tapi flu biasanya juga lumayan gitu ya. Gitu. Ya, kalau menular siapa tahu nanti ada yang punya bawa komplikasi gitu. Tapi sebenarnya kan dari dulu juga ini ya orang meninggal karena flu gitu juga emang ada ya flu orang meninggal karena flu emang dari itu juga ada gitu ya. Tapi ini yang lebih ganas versinya gitu ya modelnya. Seperti itu ya. Off cam tidak apa-apa ya. Saya juga ini pakai masker. Walaupun di rumah ya, di rumah saya pakai masker karena nggak mau nularin ke ini ya, yang ke anak lagi gitu kan misalnya gitu ya. Anak punya anak dua kecil-kecil ya. Kayak gitu ya. Oke, oke, udah lengkap ya 31 ya. Oke, jadi itu kan ya pemrosesan paralel gitu ya. Jadinya video penjelasannya sudah ada di YouTube ya. Jadinya nanti walaupun kita ketemuan offline gitu juga saya ini ya menjelaskannya itu dengan anggapan kalian ini ya sudah menonton videonya gitu ya kurang lebih ya. Mana dia? Eh, kenapa ini? Tunggu ya, tunggu ya. Kenapa malah kelas yang saya baru bikin nggak muncul ya? Ya udah aja ya, oke. Mana dia? Eh, jadi ini tiga kelas ya, tiga kelas, dua kelas. Sebelumnya dua kelas, jadinya dari dulu saya yang megang ya, saya yang megang. Dan sekarang kelas C ya, kelas C Pak Rama ya yang megang ya, gitu. Yang megang jadinya nanti ada satu kelas yang dosennya beda, tapi materinya sama ya, materinya materi dari saya kurang lebih. Tapi nanti ada tambahan-tambahannya juga ya. Jadinya saya sendiri sekarang posisinya Kaleb ya, Kaleb Lab 2 ya, komunikasi data dan sistem tertanam. Ya, kalau di kakak kelas kalian yang TA-nya tentang IoT gitu, rata-rata bimbingannya saya ya. Kalau bidangnya khusus IoT, dosennya saya sebenarnya bukan khusus IoT ya. Bukan khusus IoT, saya apa ya? S1, S2 ya elektro lah gitu ya. S3-nya justru informatika gitu ya. Informatika justru arahnya lebih ke sistem cerdas gitu ya. Kalau dilihat di YouTube-nya saya ada buat tentang profilnya saya sendiri. Saya juga kalau saya ada publikasi IoT gitu juga biasanya selalu disertai dengan algoritma ya, terutama algoritma yang berkaitan dengan algoritma genetik seperti itu ya misalnya gitu. Nah, di sini juga pemrosesan paralel nanti saya arahin ke ini ya, arahin ke pemrosesan data besar gitu ya, karena itu yang kepake gitu. Saya sendiri ini ya, apa namanya, sebelum di Unram ini ngajar di kampus swasta dan waktu ngajar di kampus swasta itu mata kuliah yang pertama kali saya ajarin itu adalah pemrosesan paralel dan pemrosesan paralel ini mata kuliah yang saya tidak dapat waktu kuliah S1 elektro ya. Elektro jurusan informatika gitu. Waktu itu belum ada informatika khusus gitu, belum ada ya. Di Udayana dulu ya. Kayak gitu. Jadinya ya saya belajar dari nol juga nih pemrosesan paralel waktu itu. Kenapa saya yang dapat itu waktu itu di kampus lama itu karena nggak ada dosen yang mau ngajar gitu karena ini materi yang baru banget gitu kan ya. Itu. Jadi kalau materi yang aslinya itu kalian mungkin sudah ngambil ini kan ya mata kuliah struktur data gitu kan ya kurang lebih ya. Ya kurang lebih seperti itu ya, tapi kalau menurut
saya kalau bener-bener segitu aja gitu kayaknya membosankan gitu kan ya. Membosankan dan tidak ini ya, tidak apa namanya, memberi ide untuk tugas akhir gitu. Jadi saya senangnya tuh di mata kuliah apapun gitu ya, mata kuliah termasuk mata kuliah dasar ini ya, dasar. Jadi ini mata kuliah terawal yang saya ajar gitu ya. Kalau mata kuliah selanjutnya tuh mungkin ketemunya di big data gitu ya kita ya. Seperti itu. Ya, jadinya saya di sini sama sekali tidak ada ngajar semester 1, 2, 3 ya, nggak ada ya gitu ya. Jadinya semester awal saya sama sekali nggak ada. Jadinya ya sama angkatan 2000 ini ya, 2020 saya baru ketemu sekarang gitu kan ya kurang lebih ya. Nah, ketemunya pakai masker juga, tapi kalau ketemunya offline juga kita pakai masker ya. Sama aja ya gitu ya. Ya, itu. Ya jadinya nanti saya di sini arahin ke ini ya, topik yang em, menurut saya menarik. Menurut saya menarik dan ada gunanya bagi hidup kalian gitu. Maksudnya ya sebenarnya semua mata kuliah ada gunanya sih gitu ya. Ini jadinya kalau saya ingat-ingat waktu zaman kuliah itu kenapa kita malas dengan mata kuliah itu tuh karena materinya tuh nggak kebayang dipakainya kapan sih gitu kan ya. Ini dipakai kapan sih gitu. Ya, saya sering sekali ngalamin itu ya misalnya dulu saya pertama kali dengar array gitu kan ya. Saya soalnya waktu itu kan SMA sudah belajar Visual Basic gitu kan. Zaman itu Visual Basic itu udah keren gitu kan ya. Sudah kenal dengan Microsoft Access itu zaman-zaman itu ya, zaman itu. Terus array itu untuk apa sih kalau bisa nyimpen di database kan itu ya saya mikirnya ya, waktu apa namanya dapat materi tentang array gitu ya. Tapi ternyata setelah ini kan ya setelah lanjut terus gitu kan ya lanjut terus ternyata oh array dipakai kalau kita mau bikin algoritma tertentu gitu kan ya kita penting karena untuk short memorinya gitu kan ya nggak semua harus ditulis di log ataupun di database langsung itu tuh lama gitu ya seperti itu ini sini saya coba ini ya makanya sini pas juga kolaborasi dengan Pak Rama gitu kan ya apa namanya karena Pak Rama kan lab 1 gitu saya lab 2 sebenarnya saya juga bisa ke lab 1 gitu sama kayak Bu Budi ya Bu Budi lab 3 tapi sebenarnya bidang juga lab 1 rata-rata kalau apa ya kalau udah sampai S3 itu pasti ujungnya arahnya ke sistem cerdas itu ya karena apa namanya kalau penelitian yang benar-benar tingkat itu tuh ujungnya kalau nggak pakai algoritma ya apa namanya susah sekali tembus gitu kan ya di ranah internasional gitu kan ya seperti itu ya oke itu ya ini ya jadinya itu ya nanti saya tambahin dengan topik web scraping ya untuk ini lagi populer banget gitu kan ya apa namanya untuk mengambil data otomatis dari internet ya itu banyak dipakai ini ya pakai MPI juga misalnya nanti kalian mau mengambil data dari situs berita gitu ya, mencari kesimpulan atau sebenarnya bisa juga web scraping dipakai untuk memposting gitu ya. Misalnya nyepam gitu, tapi jangan dipakai untuk kriminal gitu. Menarik juga ya, itu kurang lebih ya. Ini web scraping, terus computer vision juga pasti ini ya untuk memproses banyak gambar sekaligus secara paralel gitu ya. Terus juga tentang machine learning nanti juga gitu ya, sekilas ya, kurang lebih itu. Ya, nah itu intinya itu nanti yang setelah ini ya, setelah apa namanya, setelah UTS ya, setelah UTS kurang lebih itu nanti lebih ke penerapan ya, penerapan eh itu. Nah dari tadi saya ngoceh terus gitu tapi mungkin kalian bingung pemeriksaan paralel nih apa sih gitu kan ya, pemeriksaan paralel nih apa sih gitu. Ya, jadi pemeriksaan paralel itu ya pemrosesan yang bisa dilakukan di ini ya di komputer paralel gitu. Komputer paralel tuh apa gitu? Pernah kan kalian dengar Core 2 Duo gitu zaman dulu gitu ya. Kalau sekarang kan Intel i3 gitu ya, Intel apa ya, Celeron ya, apa ya yang gitu ya. i3, i5, i7 itu semua kan multi-core ya. HP Android kalian juga sudah kuat core gitu. Ada yang mungkin eh, smartphone gaming mungkin octa-core gitu siapa tahu nggak tahu ya ada yang mungkin ya ROG apa ROG ini ya Asus ROG phone gitu mungkin ada ya yang sampai octa-core gitu nggak tahu ya. Nah, core itu apa gitu kan ya? Itu adalah kemampuan untuk memproses secara paralel gitu ya. Proses secara paralel. Semuanya kalau yang secara terstruktur dijelasin di sini ya. Bisa kalian tonton nanti. Ya.
bahasa pemrograman yang kita pakai di sini, bahasa pemrograman yang menurut saya paling user friendly dan paling manusiawi menurut saya ya, dibanding Java gitu ya. Saya sendiri kalau untuk apa namanya kerjaan gitu banyak pakai Java, tapi kalau paling enak itu sebenarnya Python gitu. Cuma ini ya, kita harus ngodingnya dengan rapi gitu ya kalau Python, karena kalau bahasa pemrograman kayak C++, itu kan ya Java dan lain turunan C itu kan pakai semikolon dan titik koma gitu. Jadi kita bisa seenaknya gitu. Codingan yang harusnya 3 baris kita jadiin 1 baris itu bisa gitu ya. Bisa apa namanya? Kayak gitu. Tapi kalau di Python ya kurang lebih kita ini ya, apa namanya? Harus satu baris gitu ya, dan tiap ada ini kan kalau di C++ pakai kurung kurawal tutup gitu, di sini dengan tab gitu ya, jadinya codingannya dipaksa untuk rapi gitu kalau di Python ya. Jadi di sini kurang lebih ada penjelasan tentang Python basic sama pengenalan pemrosesan pada part 1 dan part 2 gitu ya di sana ya. Apa namanya, ini ya, apa namanya, di sana ya kurang lebih ya. Bisa kalian nanti tonton di sana ya. Dan saya harap per hari ini semua udah download Anaconda ya. Kalau misalnya yang belum pernah install Python, download Anaconda ya. Apa namanya? Itu. Tapi kalau yang biasa nginstal Python sendiri atau pengguna Linux itu misalnya, kalau pengguna Linux kan ini ya, apa namanya dari nginstal. Kalau Linuxnya standar ya, standar kayak Ubuntu, Linux Mint gitu, sudah ada Pythonnya, jadi tinggal pakai ya 3 dan 2, keduanya dapat gitu kan ya. Ya kita nanti dipakainya di sini Python 3 ya, tiga seri ya. Serinya nggak penting, yang penting 3 lah gitu ya. Karena kalau 2 formatnya beda ya, kadang untuk nyetak string aja beda gitu. Jadi di sini saya bikin tutorial yang ini ya, tutorial yang basic banget gitu ya, basic banget, benar-benar bagi yang belum belajar Python, tapi bukan mengenali Python secara umum, tapi fungsi-fungsi Python yang akan dipakai di mata kuliah ini gitu ya, tentunya kurang lebih ya, gitu. Ya jadinya ini ya, kalau saya juga pengalaman ya, kalau dari zaman saya kuliah gitu juga ya, kalau kalian nggak nyoba codingannya gitu sendiri di komputer tuh ya susah paham gitu ya, susah paham. Ini dicoba, ada masalah, tanyakan gitu, lebih gitu ya stylenya saya ya. Kalau saya apa ya, eh, dari awal ngajar di Unram, saya seringnya ngajar banyak kelas sekaligus gitu ya, tapi apa ya, emang saya nggak bakat gitu ya, nggak bakat penceramah gitu, jadinya apa namanya, ngulang hal yang sama berulang-ulang di kelas yang beda gitu ya, jadinya lebih baik ini ya, apa namanya, ditonton ini dan nanti apa namanya, ada pertanyaan atau apa ditanyakan gitu ya, terus skripnya juga sudah saya sediakan, dicoba, nanti jika ada yang tidak bisa dimengerti atau ada yang kurang jelas ditanyakan begitu ya. Jadinya itu nanti di sini juga ini ya bisa jadi mungkin apa namanya, di mata kuliah sebelum ini ada yang sudah pakai Python nggak kira-kira? Udah ada nggak? Izin Pak, dulu di Propstat, cuman di apa namanya, cuman dipakainya itu nggak benar-benar dari awal gitu. Kita udah Oh ya ya. dikasih code-nya, kita cuman ngejalanin aja Oh gitu. gitu. Oke oke. Ya ya. Oke, berarti ini dari mungkin ini yang benar-benar dari awal ya. Dari awal di sini kurang lebih nanti pengenalan array ya, pengenalan array. Jadinya di sini array itu ya kalau di Python nggak ada array, itu istilahnya list ya. List itu ya. Karena Python itu kan bahasa pemrograman yang modern ya. Kalau misalnya di C++, Java gitu, list tuh kita bikin objeknya sendiri gitu kan ya. Ya, tapi kalau di sini sudah disediakan, ya kita tinggal pakai gitu ya. Jadinya kita nggak usah repot lagi ini ya, nentukan berapa jumlah listnya gitu, tipe data listnya gitu kita nggak usah ya. Jadi kita bisa masukin apa aja. Dan itu memegang peranan penting. Karena inti dari pemrosesan paralel itu adalah kita punya berapa data gitu ya. Berapa data, data itu akan diproses menjadi dengan berapa paralel gitu ya, berapa subproses gitu ya di sana.
Jadinya di sini kita membuat suatu sistem yang ini ya, apa namanya, memaksimalkan kinerja prosesor gitu ya di sana ya. Itu ya multitasking di sana ya. Seperti itu. Dan ini juga nanti jadi pengenalan tentang pemrosesan big data dan ini ya, pemrosesan secara cloud ya kurang lebih nanti ya. Jadinya di sini kita nanti akan membiasakan diri menjalankan program menggunakan Jupyter Notebook ya. Jupyter Notebook. Di sini sudah saya jelasin. Jadinya Jupyter Notebook ini perlu kalian biasakan cara ngodingnya itu karena ke depan ya kalian setelah tamat TI ini mungkin ya bisa jadi kerja di Amerika atau kerja di Eropa gitu tapi tinggalnya tetap di Mataram gitu ya karena nanti akan zamannya zaman remote gitu ya ini apa namanya kelas kalian alumni ada yang kayak kerja kayak gitu di Singapura ya 2 orang ya salah satunya bimbingan saya juga yang sama ini ya Bu Budi dulu ya. Itu tentang web scraping juga ya TA-nya dulu ya. Iqbal namanya itu ya. Nanti ini mungkin kenapa nih. Itu jadinya itu menarik juga ya. Tapi TA-nya nggak pakai MPI sih. Tapi saya berharap ini sudah ngobrol dengan apa namanya dosen-dosen lab 1 juga gitu ya biar ya ke depan kalau bisa adalah gitu lah TA yang pakai MPI ini karena apa namanya menarik juga dan baru gitu ya di sana ya. Jadi pertemuan satu ini kita kalian inilah apa namanya pelajari fungsi dasarnya Python lah khususnya tentang list gitu ya bagaimana cara menambah list mengurangi list itu kan ya. Nah habis itu baru kita nanti coba memproses list tersebut ya dengan MPI ya. Di sini juga nanti ada cara ini ya cara nginstal MPI-nya bisa kalian ini ya MS MPI di sini ya, bisa pakai untuk yang pengguna Windows ya gitu. Jadinya MPI itu paling gampang diinstal di sistem Unix ya, Linux ataupun Mac gitu ya. Tapi di Windows juga gampang ya. Nanti ada saya buat tutorial di sini ya. Gitu ya. Kalau saya sendiri ya pengguna Linux ya paling paling umum ya. Karena ya dari zaman kuliah karena emang suka sekali sama Linux ya. Gitu. Dan apa namanya berguna juga ya. Apa saya sangat rekomendasi kalian membiasakan diri juga dengan Linux karena apa ya server banyak yang pakai Linux juga gitu ya. Sana ini ya, shell script gitu ya. Itu juga saya sangat rekomendasi bagi kalian untuk membiasakan diri ya untuk apa namanya itu nggak ada ruginya lah gitu ya. Ya. Dan ini juga nanti ke depan kan zamannya cloud computing ya. Ya kalau saya distro ya, kalau saya tipe orang yang nggak mau mempersulit diri, nggak mungkin saya pakai Arch Linux gitu ya. Apa namanya? Saya makainya Linux Mint ya, yang gampang gitu ya. Yang pakai yang gampang, jadinya kalau mau ada install ulang cepat gitu ya. Misalnya ada apa gitu ya. Itu sebelumnya pakai Ubuntu macam-macam gitu ya. Kalau misalnya untuk install server, saya biasanya pakai Ubuntu server, CentOS ya sesuai kebutuhan gitu ya, sesuai kebutuhan macam-macam ya di sana juga ya jadinya itu ya kalau misalnya ikut komunitas Linux mahasiswa gitu kan ya biasanya disuruh install Kali Linux gitu kan ya Arch Linux apa lagi yang sekarang ada gitu kan ya kalau lebih itu ya itu untuk inilah untuk belajar susahnya gitu ya susahnya ya jadi Linux kaitan dengan hacking itu juga sebenarnya enggak ya lebih ke apa namanya sampai kapanpun ini ya apa namanya uh, shell script atau penggunaan terminal itu kepake ya nanti cloud computing ya makanya ke depan kan ini ya ke depan juga kita akan banyak bahas tentang cloud computing ya di ini ya di lab 2 ya khususnya gitu ya baru kemarin ini Pak Heri ya Pak Heri Wijayanto juga balik dari Taiwan ya beliau lebih pakar lagi tentang cloud computing gitu ya sana jadinya itulah ya ke depan programmer itu bisa kerja dari mana aja untuk kerja di mana aja gitu ya. Yang penting bisa kerja remote gitu kan ya sana ya. Untuk itu ya harus tahu interface-nya cloud platform ya gitu. Dan salah satunya adalah ini ya menggunakan Jupyter Notebook tersebut dan dalam cloud platform itu nanti ada pemrosesan paralel juga tapi yang populer bukan MPI tapi ada Spark gitu ya.
Spark gitu kurang lebih ya. Spark nanti kita bahasnya di big data gitu ya, di big data. Tapi dasar dari Spark itu kurang lebih ada di MPI ini gitu ya. Itu seperti itu ya. Jadinya kan apa ya, kemarin ini ya, apa namanya, Pak Heri sempat mau ini ya bikin mata kuliah apa namanya, ini ya tentang cryptocurrency gitu kan, blockchain ya kayak gitu-gitu ya. Itu juga paralel ya, itu juga paralel, pemrosesan paralel. Jadinya kalau pemrosesan paralel zaman saya itu kan waktu itu belum semua laptop, belum semua komputer itu multicore ya, punya dual core atau core to duo itu aja sudah sombong gitu kan ya zaman itu ya. Kalau zaman sebelumnya tuh ya Pentium 4 gitu kan ya, kurang lebih ya Pentium 4 itu. Ya, pernah Kak dengar Pentium 4 ya? Ya, zaman susah ya itu ya. Zaman susah kurang lebih itu ya. Jadinya di sini Kak, kurang lebih nanti kalian akan pelajari gimana multicore itu bekerja gitu ya. Seperti itu. Oke. Itu kurang lebih ada pertanyaan ya. Ini presensinya saya share sana ya. Oke, nanti ini ya, supaya nggak sama persis dengan tahun lalu juga materinya, nanti saya rencana tambahin video interaktif juga ya. Sama saya tambahin kuis juga gitu ya, kuisnya juga. Supaya ada ini ya. Jadinya video interaktif nanti ada soal-soal juga. Soal dan langsung dibahas jawabannya gitu ya, video interaktif ya, sambil jalan nanti saya bikin, terus ada kuis ya, nanti kuisnya itu soal dan jawabannya sama persis dengan di video interaktif gitu. Jadinya kalau di kuis tuh kalian nggak dapat 10, kalian berarti nggak ngikutin video interaktif kayak gitu ya. Saya kemarin dapat nerapin itu di mata kuliah data mining ya, mata kuliah pilihan ya, mata kuliah pilihan data mining, dan lumayan efektif ya, lumayan efektif. UAS-nya besar-besar ya, UAS-nya besar-besar. Jadinya itu, jadinya gini, saya ulangi lagi, mungkin ada yang lain-lain tadi. Jadinya nanti sambil jalan saya buat ini ya, video interaktif, nanti ada soal, ada pembahasan, terus ada kuis ya. Jadi soal di kuis itu sama persis dengan di video interaktif, jawabannya juga sama persis ya. Kurang lebih itu ya, jadinya harusnya dapat 10 semua gitu ya, kurang lebih. Ya, itu ya. Oke, jadinya ini shift mata kuliah ini sih tugas besar ya, tugas besar. Tapi ada kuis ya, ada kuis nanti kurang lebih ya. Itu kuisnya mungkin 2 kali ya, 2 kali. Video interaktifnya mungkin 6 kali lah ya, 6 kali gitu. Nanti saya sambil jalan sambil bikin ya. Oke, jadinya nanti ini ya materinya terus nambah ya. Berdasarkan pertanyaan juga, kayak ini contoh tambahan gitu ya. Ini berdasar dari pertanyaan ke kelas kalian tahun lalu kayak gitu. Jadinya materinya sesuai dengan permasalahan masing-masing angkatan gitu ya. Nanti dinamis kalau bikin materinya. Ya, itu nanti ada juga tanya jawab seputar UTS gitu ya. Oke, itu ya, ada pertanyaan kira-kira? Ya, oke itu ya. Sudah semua ya, terima link absensinya ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya, untuk hari ini saya cukupkan sekian. Sampai jumpa minggu depan ya. Izin bertanya Pak. Ya, gimana? Tadi saya masih bingung soal apa namanya? Tadi ada Bapak, kalau tidak salah dengar, tadi Bapak ada bilang soal komputer paralel. Ya. Nah, di situ saya masih bingung soal definisi komputer paralel, Pak. Ya, kalau zaman dulu kan komputer paralel itu ya, sebenarnya saya jelasin juga di sini ya. Itu jadinya komputer itu terhubung dengan LAN kan ya. Jadinya kalau sekarang kan kenapa Raspberry Pi gitu selain VGA gitu kan ya. Apa namanya, GPU itu kan sebenarnya juga modul pemrosesan paralel juga di sana gitu ya. Multi-core ya, parallel processing juga sebenarnya GPU itu ya. Jadinya menjalankan banyak itu. Jadi kalau zaman dulu itu benar-benar komputer dan komputer yang terhubung ya menjadi sistem paralel gitu ya. Jadinya komputer yang misalnya 4 komputer bekerja sama seolah-olah satu komputer gitu, menjalankan satu skrip yang sama gitu. Nah, itu komputer paralel ya, sistem paralel.
Kalau sekarang kan satu prosesor itu multi-core, jadinya dengan satu prosesor, satu komputer aja sudah bisa seolah-olah berkepribadian ganda atau multitasking gitu ya, berpikir menjalankan peranan yang berbeda untuk satu skrip gitu loh, kurang lebih kayak gitu. Ya, penjelasan lengkapnya ada di sini ya. Jadi kalau jadi kalau sekarang pernah dengar Raspberry Pi ya, bisa di googling Raspberry Pi itu komputer kecil ya. Jadinya kan kemarin kenapa ini ya sekarang harga VGA GPU tuh lagi tinggi kan karena banyak orang melakukan mining cryptocurrency ya, itu ya, kripto ya, itu. Dan salah satunya adalah Raspberry Pi juga harganya sedang naik karena banyak orang borong Raspberry Pi untuk dibuat sistem komputer paralel untuk mining Bitcoin, Dogecoin dan sebagainya gitu ya, seperti itu ya. Itu juga kalau saya mungkin ada yang pernah dengar gitu kan cryptocurrency. Masa masa anak TI nggak ada yang tahu cryptocurrency kan pasti semua tahu ya. Dan semua juga mungkin ngalamin ini ya, yang hobi gaming itu juga ngalamin mungkin apa namanya harga GPU ini ya, apa namanya lagi mahal gitu kan seperti itu ya. Seperti itu. Ya, itu jadinya komputer paralel benar-benar komputer yang dihubungi jadi satu. Kalau zaman sekarang di data center gitu ya atau di cloud platform itu benar-benar masih sistem paralel ya. Sistem paralel komputer yang benar-benar diparalelkan jadikan satu sistem gitu ya. Itu nanti kalau ada mata kuliah cloud computing di sana sebenarnya gitu ya. Sistem terdistribusi sama sistem grid sama sistem cloud beda lagi gitu ya. Ntar pokoknya sana lah gitu ya arahnya lab 2 ke depan gitu ya. Lebih ke arah sana ya karena apa namanya kalau bahas komunikasi data ala zaman dulu mungkin nggak agak kurang praktikal ya untuk karir gitu kan ya saya pikir ya. Oke, itu barangkali ada lagi pertanyaan? Terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang lain? Ya. Oke, kalau nggak ada saya cukupkan sekian ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat grup WA-nya juga atau bisa private message juga ke saya ya. Sana saya ada 2 nomor ya. Lagi satu ada Wirarama, lagi satu tuh mungkin bisa lewat sana juga. Oke. Oke, kalau nggak ada saya cukupkan sekian ya. Sampai minggu depan ya. Nanti saya umumin lagi minggu depan sudah bisa online apa enggak, offline apa enggak ya. Oke.